وقل رب زدني علما. Kenapa ini? Nah, dalam hutang piutang qard itu kita nggak boleh mengambil keuntungan sama sekali. Karena sebenarnya hutang piutang ya, qard itu sebenarnya ada apa namanya nih, jual beli sebenarnya. Hanya ada apa ini? Jual beli. Ketika saya memberikan 100.000 sekarang ditukar dengan 100.000 besok, itu sebenarnya apa itu? Jual beli kan? Sebenarnya jual beli. Ya, tapi ini dibolehkan dalam syariat sebagai apa ini? Muasat, saling menolong. Saling menolong. Jadi ini bukan akad bisnis, bukan akad jual beli, bukan. Akad tolong menolong. Nah, sehingga walaupun ini sebenarnya masuk dalam jual beli, tapi di hukumnya, gitu ya. Nah, tapi dikecualikan hukumnya dengan syarat apa? Tidak boleh mengambil keuntungan sama sekali. Kalau sudah mengambil keuntungan berarti ini sudah jual beli, gitu ya. Kalau sudah jual beli, gimana? Nah, menjual rupiah yang 100 sekarang, 100 besok, haram apa enggak? Haram, soalnya sudah jual beli. Ya, apalagi 100 sekarang ditukar dengan 120 besok. Hah? Berapa riba itu? Riba nasiah dan riba fadl. Ya, tapi karena Islam itu mendorong muasat, saling menolong, ya, yang seperti ini dikecualikan. Ya, yang seperti ini boleh. Nah, tapi tidak boleh mengambil keuntungan dalam bentuk apapun, nggak boleh. Dalam kaidahnya, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap qard yang mendatangkan keuntungan, siapa? Muqrid, yang memberikan pinjaman, hukumnya riba. Kita dapat keuntungan apapun karena meminjamkan uang kepada seseorang, hukumnya riba. Paham? Saya pinjam uang misalnya ke Akmal. Kemudian apa? Akmal tak ajak makan di restoran. Yang dimakan Akmal tadi apa itu? Riba. Riba. Nah, saya pinjam uang ke Akmal. Kemudian, sebagai apa? Untungannya, Akmal saya pinjamin sepeda motor selama 1 minggu. Apa itu? Riba. Walaupun nilainya kecil. Nah, Akmal saya pinjam uang 10 juta. Sudah? Habis itu kita kasih hadiah apa? Payung. Apa hukumnya? Riba. Hukumnya pun bentuknya. Nah, bahkan dalam apa? Hadis sahabat itu mengatakan gimana? Kalau engkau meminjami seseorang, kemudian dia menawarkan jasa, mau ngangkutkan pakan, mau ngasih tumpangan kendaraan, jangan diterima, itu riba. Itu riba. Itu enggak dikatakan 2 catatan. Yang pertama, apabila keuntungan atau kemanfaatan yang dia berikan itu diberikan setelah hutangnya dibayar dan tidak dijanjikan sebelumnya. Sudah? Itu yang pertama. Yang kedua, apabila memberi hadiah itu sudah menjadi kebiasaan dia. Misalnya, sudah jadi kebiasaannya Akmal, seminggu sekali ngajak saya makan, keluar, terus saya yang suruh bayar, gitu misalnya. Itu udah jadi kebiasaannya Akmal tuh, setiap seminggu sekali saya diajak keluar makan, dan nanti saya yang suruh bayar. Misalnya selalu begitu. Nah, suatu saat saya pinjam uang ke Akmal 10 juta, terus apa? Sama Akmal kebiasaannya ngajak saya keluar makan, terus saya yang suruh bayar. Nah, jadi riba apa enggak itu? Enggak. Itu jadi tidak riba. Jadi sudah biasanya saya ngasih dia apa traktiran itu sudah biasanya. Jadi bukan karena dia minjami uang saya, bukan. Tapi kalau nggak pernah terus tiba-tiba habis dipinjami uang terus ya kita keluar yuk kemana? Kita makan.
Nah, riba ya, itu adalah riba. Baik. Jadi qard itu adalah apa? Akad muasat, tolong menolong, tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk mengambil keuntungan dalam bentuk apapun. Keuntungan dalam bentuk apapun boleh, dari sini hukumnya apa? Hukumnya adalah riba. Baik. Nah, keuntungan yang boleh diambil yang mana? Adalah keuntungan yang tidak dijanjikan, yang diberikan setelah hutang itu dilunasi. Seperti dicontohkan dalam hadis Rasulullah SAW. Rasulullah pernah pinjam seekor unta dari salah seorang sahabat. Waktunya mengembalikan, tidak ada unta yang sama seperti yang dipinjam oleh Rasulullah, adanya unta yang lebih baik. Rasulullah kemudian memerintahkan untuk diganti dengan unta yang lebih baik itu, dengan mengatakan sebaiknya kalian adalah sebaik-baiknya kalian yang dalam membayar hutang, dalam mengembalikan hutang. Nggak apa-apa, tidak apa-apa. Misalnya Akmal pinjam uang ke saya 10 juta, nggak ada janji, nggak ada apa. Nah, waktu kembalikan dia kasih lebihan berapa? 12 juta misalnya. Nggak apa-apa. Yang penting itu tidak dijanjikan. Ada yang janjikan tapi itu sama seperti dijanjikan. Gimana? Nah, biasanya Akmal kalau pinjam 10 juta, dia akan membalikan 12 juta, ngasih lebihan tanda syukur 12 juta. Waktu pinjam sekarang dia nggak janjiin, tapi dia bilang apa? Yes, seperti biasanya lah, gitu. Sama gitu ya, sama dengan yang dijanjikan. Yus ngerti dewe lah biasanya piye. Nah, itu sama ya. Kadang bukan janji tapi kode gitu. Sama saja ya. Itu sama saja. Itu sama dengan janji. Paham tuh?